Hey guys, welcome back again. It's me, Rifi, and I'm 18. How to find peace, self-acceptance. Gimana caranya agar kita bisa menerima diri kita sepenuhnya tanpa harus ada suka ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, tanpa harus insecure ketika melihat diri kita lagi jatuh atau lagi gagal. Gimana caranya agar kita itu bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita dan gak harus menjadi orang lain. Dan kita juga gak perlu untuk mengikuti tren-tren masa kini. So, just let's get into it. Aku pun pernah menjadi orang lain, ngikut-ikutan orang lain, kayak, oh dia bisa terkenal dengan cara dia, makanya aku pengen ikutan dia gitu. Tapi sekarang aku udah menjadi, ya udah diri aku aja gitu. Aku nggak perlu menjadi orang lain agar aku bisa terkenal atau agar aku bisa diapresiasi orang lain atau disukain sama orang lain. Nah, yang pertama, I wanna say thank you to my friend Raisa. Dia udah minjemin aku buku ini, The Things You Can See Only When You Slow Down. Dan ini dari Haemin Sunim. Dia tuh tentang ketika dunia bergerak dengan cepat, apalagi di era modern teknologi sekarang. Tapi buku ini mengajarkan bahwa kita bisa melihat sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih berharga ketika kita slow down, kayak slow living lah, ketika kita bisa menikmati proses-proses kecil dan menikmati perjalanan kita, ke tujuan kita akan melihat hal-hal yang berharga itu. Dan di sini, kenapa tiba-tiba aku pengen bikin judul video How to Find Peace? Karena di halaman 55 ada tulisan seperti ini. Emosi kita terus berubah seperti cuaca di London. 1 menit saat seseorang mengkritik kita, kita tersinggung dan marah. Di menit berikutnya, saat seseorang memuji kita merasa bangga dan sombong. Apabila kita tidak menemukan titik tenang yang ada di bawah permukaan emosi kita yang terus berubah, kita akan merasa terus terbawa arus perubahan itu. Nah, jadi gini maksudnya. Misalnya udah beroutfit bagus, terus misalnya kita udah make up cantik gitu ya kan. Terus kita keluar, kita pergi ke mall, terus ada satu orang yang mengkritik dan bilang kita jelek, outfitnya jelek, make upnya jelek. Nah, dari situ emosi kita terbawa dengan omongan mereka. Nah, tapi di menit berikutnya ada seseorang yang bilang lagi kamu cantik banget, makeup kamu bagus, outfit kamu bagus. Di situ kamu juga terbawa lagi sama dia. Kamu jadi merasa senang karena udah dipuji, tapi kamu juga akan terbawa arus ketika ada orang yang mengkritik dan menjelek-jelekan kamu. Jadi di sini maksudnya ketika kita belum menemukan titik tenang kita dalam hati, titik di mana kita bisa bersyukur dengan diri kita apa adanya tanpa harus haus validasi dari orang lain, kita nggak akan terbawa dengan arus-arus itu. Karena ketika kita udah bisa bersyukur dengan diri kita, ketika kita udah tenang dalam apa yang kita punya, apa yang menjadi diri kita, dan nggak perlu ada orang lain yang harus memvalidasi, kita nggak akan terbawa dengan arus itu. Suatu titik, juga sama kayak buku ini, aku pernah ketika dipuji, aku kebawa arus. Aku jadi seneng, aku jadi bahagia hari-hariku. Nah, tapi ketika di suatu titik, apapun ada orang yang ngekritik itu, dan menjelekkan aku jadi kebawa arus itu. Jadi aku ngerasa, emang iya ya aku orangnya seperti itu. Dari situ, aku mikir, kalau misalnya aku cuma mengikuti apa kata mereka, dengerin omongan orang lain tentang diri aku, haus validasi ke orang lain, emang iya aku tuh jelek, emang iya aku tuh cantik, dan lain-lain, aku gak akan tenang. Aku sekarang itu udah menerima diri aku apa adanya. Bahkan ketika ada kesalahan-kesalahan yang aku buat, aku tuh nggak takut untuk tertawa dengan diri aku. Ketika kamu udah menerima diri kamu sepenuhnya, percaya kata aku, ketika kamu melakukan kesalahan, kamu akan tertawa dengan kesalahan itu. Kamu akan tertawa dengan diri kamu. Dan nggak merasa malu. Tapi
menerima bahwa diri kamu juga bisa melakukan kesalahan dan kamu nggak perlu malu akan hal itu. Kalau kamu masih merasa seperti ini, masih merasa terbawa arus dengan omongan orang lain, pas waktu omongan orang lain muji kamu, kamu jadi senang, tapi menit berikutnya ada orang yang bilang kamu jelek, kamu jadi bad mood seharian. Tenangkan pikiran kamu relax, kamu meditation, coba kamu lihat diri kamu, inside yourself. Apa yang kamu banggakan dalam diri kamu. Kamu nggak perlu deh melihat luarnya kamu. Mungkin memang pasti ada ya, salah satu atau beberapa di tubuh kita yang pasti kamu kurang suka, bener kan? Atau mungkin kamu nggak suka gitu, mungkin kamu benci karena banyak orang yang mengkritik, banyak orang yang bilang itu jelek, tapi coba kali ini kamu lihat ke dalam diri kamu, inside yourself. Kamu lihat apa sebenarnya yang bisa kamu banggakan dan apa yang bisa kamu syukurin dalam diri kamu. Kamu nggak perlu untuk melihat luarnya dulu. Kamu lihat coba dalam diri kamu. Kamu lihat apa sih sebenarnya yang bisa aku syukurin, apa sebenarnya yang bisa aku banggakan. Dan ketika kamu bisa menemukan titik itu, percaya kata aku, kamu bisa berhenti untuk terbawa arus. Kamu bisa berhenti untuk gak mendengarkan omongan-omongan itu. Karena ketimbang kamu suka ngedengerin orang lain bilang fisik kamu ginilah, fisik kamu gitulah, kamu capek, gak akan selesai. Kayak gitu gak akan pernah selesai, karena setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda. Mungkin ada satu orang yang bilang kamu jelek, tapi sebenarnya ada orang lain yang perspektifnya berbeda. Kamu dibilang unik sama dia. Karena cantik dan ganteng itu relatif kan. Jadi kamu gak perlu terpaku dengan satu orang atau dua orang yang bilang fisik kamu jelek, kamu outfitnya jelek, makeupnya jelek, atau apapun itu. Dan yang kayak begitu, yang cuman lihat dari luarnya aja, dan kamu terbawa dengan arus itu, kamu gak akan pernah tenang. Kamu bakal kepikiran terus. Makanya ketimbang kamu terus berpikir tentang looks kamu, tentang bagaimana agar dilihat orang lain tuh cantik, kamu berusaha untuk mengimpress orang lain, mending kamu hapus statement itu dan kamu rubah dalam diri kamu. Apa yang harus kamu ubah? Kamu bisa baca buku setiap hari. Kamu improve diri kamu. Kamu olahraga setiap hari. Gak perlu untuk mempunyai badan yang bagus, gak perlu untuk punya lekukan-lekukan tubuh, bukan untuk seksi-seksian, tapi biar kamu fit setiap hari, biar kamu semangat setiap hari. Oke, kamu kurang-kurangin scrolling sebelum tidur, karena itu bisa memicu jerawatan, beruntusan di muka kamu. Terus kamu bisa makan healthy food setiap hari. Kamu bisa memilah-milah makanan mana yang sehat untuk kamu dan makanan mana yang gak baik untuk kamu. Dan itu bisa ke dalam diri kamu. Dan percaya kata aku, ketika kamu melakukan hal-hal itu, you're not only shine inside of you, tapi pasti bakal ada orang yang melihat kamu tuh shine di luar. Pasti ada orang yang akan melihat, ini orang pola hidupnya sehat. Pasti bakal ada orang yang suka melihat karakter orangnya dulu ketimbang melihat fisiknya. Kalau misalnya kamu mau cantik, tapi karakter kamu jelek, tapi dalam diri kamu aja itu gak baik, buat apa? Buat apa? Karena cantik, ganteng, itu bisa hilang seiring waktu. Oke? Ketika kamu kecelakaan, muka kamu itu bisa habis. Tapi hati kamu itu akan diingat orang selalu sampai mati. Gimana kamu memperlakukan seseorang, gimana perasaan orang ketika dekat dengan kamu, mereka akan selalu mengingat itu terus sampai mereka tua. Tapi kalau cuma tentang looks, tentang cantik ganteng, ya mereka juga akan lupa. Bahkan kalau misalnya attitude kamu aja jelek, mereka juga ogah buat berteman dengan kamu, apalagi punya relationship bareng kamu. Makanya di sini, daripada kamu terus-terusan mikirin looks kamu,
mikirin apa aku cantik, kenapa ada orang yang bilang aku jelek, atau apapun itu, atau apapun yang cuma yang gara-gara mereka melihat luar kamu doang, mending kamu stop. Stop. Kamu lihat dalam diri kamu. Apa yang bisa kamu syukurin? Kelebihan apa dalam diri kamu? Mungkin aja kelebihan kamu itu adalah kamu orang yang kreatif. Mungkin aja kelebihan kamu adalah kamu bisa menggambar. Nah, kamu kembanginlah di situ ketimbang kamu mikirin fisik kamu. Karena percaya kata aku, ketika kamu shine, akan ada seseorang yang melihat itu. Jadi kamu nggak perlu takut kalau nggak ada orang yang melihat. Nggak ada orang yang melihat nilai kamu. Karena percaya kata aku, suatu saat kamu akan menemukan orang-orang yang bisa melihat value kamu. Kalau kamu nggak mau omongan-omongan kayak gitu bikin kamu baper, yang harus kamu lakukan adalah lihat diri kamu. Bukan tentang orang lain. Bukan tentang orang lain yang mengkritik atau menjelekkan kamu, tapi tentang bagaimana kamu bisa menyaring itu semua. Bagaimana agar kamu tidak mudah baper atau terbawa dengan arus perkataan mereka. Karena itu semua dimulai dalam pola pikir dan hati kamu. Karena ketika kamu udah mencapai di titik itu, apa yang orang lain bilang tentang kamu, masukan-masukan kritik-kritikan kayak begitu, gak akan ngaruh ke kamu. Kamu akan tetap berdiri di jalan kamu sendiri. Bukan bermaksud agar kamu tuh agar kamu berpikir bahwa kamu lebih baik dari semua orang. Bukan seperti itu. Tapi kadang ada aja orang yang bisa menggoyahkan kamu dari jalan kamu. Tapi kalau misalnya kamu udah tahu diri kamu dan kamu udah menemukan titik tenang kamu gak akan goyah dan tetap di jalan kamu. Kalau misalnya kamu masih terbawa arus dengan perkataan mereka, ya kamu gagal. Oke, segitu aja yang pengen aku kasih tahu di video kali ini. Aku suka banget sama bukunya, dan sebenarnya aku belum baca sampai habis, aku baru baca setengah, karena aku ada buku lain yang masih aku baca. So, thank you. Don't forget subscribe, like, share ke teman-teman kamu yang mungkin perlu untuk mendengarkan ini. Dan jangan lupa komen pengalaman-pengalaman apa aja yang kamu udah alami. And see you on the next video. Bye!